Mas, bagaimanapun ketika kemudian aksi demonstrasi ini terus berjalan, tapi kemudian UMP sudah diketok, apakah ini kemungkinan bisa berubah lagi? Ada 3 hal. Satu, kita berharap Pak Jokowi mempertimbangkan kembali untuk melakukan revisi. Karena Dan itu biasa, pernah terjadi waktu zaman Pak Foke. Apa Pak Jokowi tidak bisa seperti Pak Foke untuk persoalan ini? Apakah monyet lebih penting dari tentang upah buruh? Puluhan monyet diperiksa kesehatannya di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan DKI Jakarta. Berbagai macam penyakit mulai dari cacingan hingga hepatitis ternyata diderita oleh monyet-monyet ini. Monyet-monyet ini merupakan hasil razia Satpol PP di beberapa wilayah ibu kota Jakarta selama beberapa hari terakhir. Dinas Kesehatan Jakarta mendatangi kampung monyet di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari 117 warga, ada 4 orang yang diduga mengidap tuberkulosis atau TBC. Kalau monyetnya kemarin kan TB sama hepatitis ya. Nah sekarang TB suspeknya ada 4, dugaannya 4, kan harus kita periksa dengan lab. Nanti hasilnya kita lihat ya. Kalau memang iya, kemudian didukung lingkungan seperti ini, bisa saja terjadi korelasi antara penyakit yang diidap oleh monyet dengan orang, terjadi penularan di sana. Meski puluhan monyet yang telah dirazia positif berpenyakit seluruhnya, warga tidak kapok. Masih saja ada penduduk di kampung ini yang memelihara monyet. Mereka nekat membandel karena merasa bisnis sewa monyet menguntungkan. Sebab mereka bisa mendapat uang hingga 6 juta rupiah. Kalau sekarang saya bingung apa yang saya bisa, sedangkan saya aja nggak ngerti apa-apa. Biasanya saya dapat setoran dari topeng monyet 35.000 satu monyet. Nah sekarang diganti 1 juta, dapat 6 juta, tinggal 3 juta sekarang juga. Buat modal nggak cukup, modal apaan? Dinkes akan siaga di sini selama seminggu untuk memeriksa kesehatan warga. Sementara Ketua RW setempat, Ayai Rusmala, akan memastikan tidak ada warga yang memelihara monyet lagi. Ia berjanji akan rutin berkeliling wilayahnya untuk menyisir monyet di permukiman ini. Dari Jakarta, Dwi Andari, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Ya, seperti apa keadaan lingkungan di kampung monyet? Benarkah rentan mengakibatkan penyakit pada warga akibat pernah ada banyak primata di sana? Ya, dan kita bergabung dengan Leilana Nadia yang akan berbincang dengan masyarakat di sekitar lokasi di sana. Nadia. Baik, Divi, Sinta, dan juga pemirsa, setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan razia topeng monyet di sejumlah kawasan di ibu kota, selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap monyet-monyet dari hasil razia tersebut. Dan memang betul diketahui dari monyet-monyet yang saat ini berada di Suaka Marga Satwa Ragunan, terdapat sejumlah monyet yang positif mengidap penyakit tuberkulosis dan juga hepatitis. Dan lalu Jokowi kembali menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang kawasannya terjaring oleh razia topeng monyet. Dan salah satu contohnya adalah di tempat kawasan saya berada saat ini, yakni di Kampung Jembatan, Jakarta Timur, di mana di kawasan ini Dinas Kesehatan setidaknya baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga di sini. Dan dari 117 warga yang diperiksa, setidaknya 4 warga positif mengidap penyakit tuberkulosis. Dan saya akan mengajak Divi, Sinta, dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana interaksi warga dengan monyet sekitar dan bagaimana lingkungan hidup yang berada di sini. Saya sudah bersama dengan Ketua RW 06 Bapak Ayai di sini. Pak, selamat sore. Boleh sebelumnya kita berdiri dulu untuk berbincang ya Pak ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, sebelum kita masuk ke inti pertanyaan, bagaimana sih Pak monyet-monyet tersebut bisa berada di kawasan ini dan sudah berapa lama? Monyet ini ada di kawasan kita baru sekitar 8 bulan sejak adanya proyek Basura, baru mereka pindah ke sini. Sewaktu pemilik monyet dan monyet-monyet tersebut pindah, ada keluhan nggak Pak dari warga? Oh ada, sangat-sangat ada keluhan bagi warga karena pada saat itu mereka tidak melapor. Justru saya tahunya setelah warga saya ada keluhan tentang kotoran-kotoran monyet yang pada saat itu jatuh di jalan.
karena kandangnya di pinggir jalan. Jalan itu menuju ke musola, sehingga terjadilah keributan dengan warga. Warga nggak setuju dengan adanya kandang monyet di sana. Bapak kan tadi pagi menyaksikan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Itu bagaimana sih Pak prosesnya? Saya sendiri berterima kasih ya kepada Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Puskesmas Kecamatan Jatinegara dan Puskes Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bahwa kami warga yang memang tidak mengetahui bahwa monyet-monyet ini bisa berinteraksi dengan kita, yaitu penyakitnya, virus. Nah, kita sendiri warga masyarakat, saya sebagai pengurus RW maupun RT, nggak mengerti tentang ini. Baru tadi kami dikejutkan bahwa ini ada kemungkinan tertular virus dari monyet terhadap warga sekitar. Itu tadi pagi sehingga datang, dan saya ucapan terima kasih ya, kami dijelaskan. Oke Pak, apakah Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan tes urin ataupun tes sampel darah? Oh iya, kami dari lokasi penampungan monyet 20 meter ke kanan, 20 meter ke kiri, ke depan dan ke belakang, seluruhnya diperiksa. Dan kalau ada yang mencurigakan langsung dibawa ke Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Pak, langkah selanjutnya nanti Pak untuk mencegah adanya warga baru lagi untuk pindah ke sini dengan membawa monyet-monyet? Oh, itu pasti. Karena sesuai dengan himbauan dari Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur, saya kira ini betul-betul sangat bermanfaat untuk warga lingkungan kami. Saya tadi saja sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi, baik itu warga kami ataupun pendatang, apalagi pendatang yang akan membawa monyet ke sini. Saya kira itu akan kami dengan sangat terpaksa akan kami tolak. Bapak terima kasih untuk waktunya, nanti kita berbincang lagi lebih lanjut lagi ya. Terima kasih. Sementara itu, saudara, di Jakarta, meski upah minimum Provinsi DKI Jakarta sudah dinaikkan menjadi 2,4 juta rupiah per bulan, masa buruh nyatanya masih pada tuntutan mereka, yakni menuntut UMP sebesar 3,7 juta rupiah. Masa mengancam tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi, tidak peduli dengan sikap pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan putusan UMP 2,4 juta rupiah sudah final. Masa buruh Rabu siang kembali mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 3,7 juta rupiah per bulan. Mereka menolak keputusan Dewan Pengupahan dan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan besaran UMP DKI Jakarta 2,4 juta rupiah. Buruh mengancam akan terus berunjuk rasa dengan mendatangkan massa yang lebih besar pada 8 November besok. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mantap dengan keputusan Dewan Pengupahan. Nggak bisa, itu dia bilang nggak bisa. Ini udah mentok. Iya, karena kan memang patokan KHL. Kalau kita harapkan kenaikan seperti tahun lalu, ya nggak bisa. Tahun lalu kan terjadi 5 tahun UMP selalu di bawah KHL. Nah, makanya itu harus beda gitu loh. Kalau besok mereka sampai masih berangsur lagi? Ya kita sih haknya buruh, ya nggak bisa apa-apa. Belum lama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 2,2 juta rupiah dari sebelumnya 1,5 juta rupiah per bulan. Akibat kenaikan ini, beberapa perusahaan terpaksa tutup karena tak sanggup membayar UMP sebesar 2,2 juta rupiah. Tuntutan buruh yang tetap menginginkan UMP sebesar 3,7 juta rupiah per bulan mengancam kelangsungan hidup banyak usaha kecil menengah. Tuntutan ini juga akan membuat investor asing hengkang, sehingga membuat angka pengangguran meningkat dan melumpuhkan perekonomian Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Buruh Jakarta bergeming pada tuntutan mereka. Apa sebenarnya yang membuat para buruh ini ngotot bertahan pada tuntutan mereka? Apa pula jawabannya? Kalau kemudian ada pertanyaan bahwa aksi-aksi buruh ini sudah tidak murni lagi, apa kemudian jawabannya? Kita sudah bersama Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Selamat malam, Mas Said. Malam, Mbak. Mas Said, ini sebenarnya UMP sudah diketok 2,4, tapi buruh nampaknya tidak mundur dari tuntutannya UMP 3,7. Ya, karena buruh merasakan keputusan UMP 2,4 juta itu sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional. Walaupun KHL hitung-hitungannya sebenarnya juga KHL tidak yang jauh dari dipakai situ. adalah KHL versi pengusaha yang berdasarkan tahun 2013. Sangat tidak rasionalnya sederhana. Satu, Gubernur Jokowi pro upah murah, Gubernur Jokowi tidak pro buruh, tidak pro rakyat.
2,4 juta, 600.000 itu untuk sewa rumah, 500.000 itu ongkos untuk sebulan transportasi pulang pergi pabrik dan juga kegiatan sosial lainnya. Makan, katakanlah satu kali makan di pagi hari 9.000 warteg ya, 12.000 siang, 12.000 malam, berarti 33.000 sehari rupiah. Kalikan 30 hari 990.000. Jadi 2,441 juta itu kalau dikurangi 990.000 makan, 500.000 transportasi, 600.000 sewa rumah, tinggal 300.000. 30 US dollar satu bulan. Apa masuk akal? Beli air di situ, sekolah anak di situ, pakaian di situ. Sangat tidak masuk akal. Kalau justru kemudian tidak rasional keputusan gubernur ini, bukan buruh yang tidak rasional. 3,7 juta yang diminta oleh buruh itu kan proposalnya, proposal secara gerakan, karena kita memang menggunakan 84 item KHL. Memang untuk sekarang ini menggunakan 60 item KHL sebagai sebuah proposal kan bisa kita katakan boleh saja, karena 60 item KHL tidak rasional juga. Satu, bagaimana buruh bisa hidup dengan 5 potong ikan segar makan untuk 1 bulan, 10 kg beras, kemudian untuk daging 0,75 kg. Untuk bedak dan lipstik tidak ada. Dari 2,4 sampai 3,7 itu kan naiknya luar biasa. Sebenarnya yang seperti saya sampaikan, itu kan tuntutan di awal sebagai sebuah proposal karena menggunakan 84 item KHL. Nah, kemudian di tingkat formalnya yaitu Dewan Pengupahan Unsur Buruh sudah mengatakan KHL adalah 2,767 juta. Nah, sedangkan pengusaha dan pemerintah kan 2,299 juta. Perbedaan 2 KHL ini nggak bisa menetapkan upah minimum karena masih ada 2 KHL. KHL adalah dasar untuk kita menentukan upah minimum. Kenapa dia berbeda? Buruh berpatokan karena upah minimum 2014, maka KHL-nya harus 2014. Kalau kemudian terjadi tawar-tawaran, nilai titik tengahnya ini itu ketemu di KHL 2,767 itu harusnya sebagai dasar. Pertanyaan kita, Gubernur Jokowi tahu nggak? Kan gubernur berbohong, mengatakan buruh tidak punya angka. Salah, buruh punya angka di tingkat formal Dewan Pengupahan Unsur Buruh yang nilai KHL-nya 2,767 juta. 2,299 juta itu adalah KHL 2013. KHL buruh 2,767 juta itu adalah KHL 2014 menggunakan regresi. Makanya unsur akademisi dari UI setuju. Nah, Pak Jokowi kan nggak mengakomodasi ini. Jadi ada kebohongan kepada buruh yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, ketika KHL masih 2, kemudian unsur buruh ketemu dengan stafnya Pak Jokowi yang menjanjikan hari Senin kemarin ketemu. Nah, buruh makanya menunggu. Kok tiba-tiba pengusaha dan kepala dinas membawa nilai angka 2,299 juta KHL itu yang kemudian UMP-nya 2,441 juta itu ke Jokowi dan Jokowi memutuskan. Oke, kita berarti tinggalkan hitung-hitungan itu dulu Mas Said. Mas Said, kalau kita berbicara masalah itu, ada juga imbasnya, ada beberapa perusahaan yang mengatakan bahwa mereka kalau 3,7 ini saya sudah nggak kuat. Lebih baik saya harus mem-PHK beberapa pegawai saya atau buruh saya karena untungnya sangat tipis atau bahkan saya tidak bisa mengupah buruh dengan jumlah 3,7. Yang pertama saya katakan sekali lagi, 3,7 juta itu usulan pertama. Usulan di Dewan Pengupahan sudah pada angka KHL 2,767 juta. Baru nanti ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi ketemulah sekitar hampir 3 jutaan. Itulah komprominya. Nah, Gubernur Jokowi tidak memperhatikan ini, tidak membaca angka ini. Jadi jangan 3,7 juta lagi diskusi kepada gerakan, tapi di formalnya. Berarti angkanya hampir 3 jutaan. Tidak 3,7 juta. Yang kedua, penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu bukan berdasarkan kemampuan perusahaan, dia berdasarkan standar living cost, biaya hidup. Realisasinya kan kita juga harus melihat kemampuan perusahaan. Nah, oleh karena itu, bagi perusahaan yang dipersoalkan labor intensif industri, padat karya, tekstil, garment, sepatu, dia bisa pindah ke daerah-daerah. Indonesia ini bukan hanya Jabodetabek, daerah yang upah minimumnya juga lebih rendah, setengah dari DKI ada, Semarang, Kendal, bahkan Kendal sama dengan Kamboja. Kalau pindah kemudian buruhnya ini nanti kerja di mana? Nah, di Jakarta Jabodetabek diisi oleh capital intensif. Ada faktanya, dulu tahun 1990-an di Bekasi, Tambun sampai Cikarang itu labor intensif, perusahaan tekstil, sepatu ya. Kemudian tahun 90-an karena upah minimum naik, dia pindah ke Semarang, Sukabumi, Subang, diisi oleh capital intensif, padat modal yang kemudian dari 7 kawasan industri. Dulu tahun 1990-an ke bawah itu hanya 100.000 buruh. Hari ini 7 kawasan industri, 600.000 buruh. Jadi asal ekonomi tumbuh, asal industri tumbuh, maka bisa terjadi penyerapan lapangan kerja di capital intensif, sedangkan labor intensif relokasi ke daerah-daerah. Jadi menurut Anda jangan terlalu khawatir dengan ada beberapa perusahaan faktanya Bekasi, Karawang,
jauh lebih menyerap tenaga kerja lebih banyak asal ada kawasan-kawasan industri. Industri otomotif berkembang kuat, industri elektronik berkembang kuat. Bahkan dari Cina dan Korea ingin menambah investasinya 100 triliun kan yang di triwulan kedua, dan sampai nanti BKPM mengatakan 399 triliun. Sepanjang ekonomi tumbuh, ada realisasi daripada investasi itu bisa dilakukan. Oke, Mas, bagaimanapun ketika kemudian aksi demonstrasi ini terus berjalan, tapi kemudian UMP sudah diketok, apakah ini kemungkinan bisa berubah lagi? Ada 3 hal. Satu, kita berharap Pak Jokowi mempertimbangkan kembali untuk melakukan revisi. Karena dan itu biasa, pernah terjadi waktu zaman Pak Foke. Apa Pak Jokowi tidak bisa seperti Pak Foke untuk persoalan ini? Apakah monyet lebih penting dari tentang upah buruh? Topeng monyet penting, waduk penting, pasar-pasar penting, tapi buruh ingat, upah buruh itu tentang daya beli. Daya beli itu konsumsi domestik. Ini multi level playernya lebih kuat. Kalau dibilang perusahaan hengkang, 2,2 mana perusahaan hengkang? Di KBN Cakung itu ada perusahaan-perusahaan yang multinasional, labor intensif. Misal untuk baju H&M, Gap, Toray, yang harga satu pakaian itu adalah satu pakaiannya $300, itu sama dengan upah buruh 1 bulan loh. Oke, baik. Nah, sepatu Adidas, Puma, Nike itu harga satu pasang sepatu 1 bulan upah buruh. Irasional kalau dibilang mereka tidak mampu. Oke, Mas Said, saya harus penting menanyakan ini. Ketika kita melihat ada aksi buruh ini begitu luar biasa terjadi beberapa hari terakhir, ada juga isu yang mengatakan bahwa aksi buruh ini bisa jadi sudah tidak lagi murni untuk kepentingan buruh, tapi ditunggangi oleh kepentingan politik. Apa tanggapan? Dari dulu juga selalu ketika buruh mulai melakukan gerakannya, dan gerakan buruh yang dilakukan tidak anarkis, tertib, sesuai konstitusi. Kita lapor ke Mabes Polri, dikasih ke Mabes Polri, mogok nasional hampir 1,5 juta buruh ikut kemarin di 17 provinsi, 100 kabupaten, tertib. Bahkan buruh yang diserang oleh preman, dibacok sampai tulang tengkoraknya pecah, otaknya itu tembus oleh tulang tengkorak, biayanya 500 juta. Dari mana buruh melakukan itu? Kemudian diseret oleh motor sampai 100 meter sehingga setiap 3 jam dia muntah darah. Ini demokrasi Indonesia terancam dengan kriminalisasi, di mana pengusaha-pengusaha hitam bersatu dengan para kriminal, kemudian melakukan bersatu. Terus Anda membantah bahwa ini sebenarnya tidak ada kepentingan politik di dalam? Tidak ada. Kemudian buruh dituduh seorang kepentingan politik. Partai politik mana? Gak ada urusan. Ini urusan perut sejengkal isu aja. Bahwa Anda merupakan caleg salah satu parpol? Mana periksa aja ke DPT-nya KPU kan? Mana ada caleg daripada partai tertentu? Gak ada. Kami sebagai serikat buruh hanya sederhana, ingin melakukan perubahan. Satu, melawan kebijakan upah murah. Yang kedua, sistem jaminan kesehatan berlaku seluruh rakyat. Yang ketiga, menghapuskan sistem kerja outsourcing karena dia adalah perbudakan modern. Orang bekerja 20 tahun tapi tetap miskin. Orang bekerja 20 tahun tidak punya masa depan. Orang bekerja 20 tahun tidak punya sekedar punya rumah tipe 21. Ada beberapa buruh yang punya tipe 21, tapi levelnya di perusahaan-perusahaan tertentu yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun, tapi outsourcing, karyawan kontrak. Ada 16 juta loh, majalah Tempo mencatat itu. KSPI bahkan risetnya 20 juta. Orang terjebak dalam kemiskinan sebanyak 20 juta orang ini. Buruh DKI juga dikasih 1 juta, mau hidup, tapi hidup di bawah kolong jembatan. Dia sewa rumah di atas got yang ada triplek, hanya makan Indomie dan mie ayam. Tapi di satu sisi kemarin ada juga hal yang menarik, bahwa ada sebuah media online yang memotret ada seorang buruh demo tapi menggunakan sebuah sepeda motor mewah yang harganya sampai 40 juta. Bukan berarti buruh tidak boleh. 1-2 orang boleh saja. Cuma pertanyaan, apa buruh tidak boleh hidup layak? Sederhana aja. 1-2 orang mungkin ya, tapi ingat, dia bekerja 8 jam. Kemudian dia harus lembur 4 jam, 12 jam. Kalau kemudian dia mendapatkan itu untuk sebuah karena ada kesenangan 1-2 orang buruh, apa yang salah? Sama seperti juga orang-orang kaya mau hidup kaya juga boleh kok. Yang paling penting adalah rasa keadilan. Dia bekerja 12 jam loh untuk mendapatkan itu. Bahkan saya tanya beberapa orang, sampai dia ketika pulang buka counter-counter jual apa itu? Counter HP kecil-kecilan, apa itu? Voucher. Apa yang salah? Tapi dia bekerja kan lebih dari 12 jam. Kalau Anda bekerja 12 hanya sekedar mendapatkan 1-2 orang motor jinjak, kemudian ada stigma bahwa buruh sangat berlebihan, ini unfair. Ini tentang rasa keadilan aja. Oke, baik, terima kasih Mas Said atas waktu yang bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita lihat bagaimana perjuangan buruh ini nanti akan menemukan kita akan berjuang terus. Finalnya. Dan yang paling penting satu statement saya, tangkap orang-orang aktor intelektual yang membahayakan demokrasi. Orang pecah kepalanya. Sekarang di ICU udah hampir beberapa hari, otaknya tembus dari kepala yang pecah itu. Dan Kapolres Kabupaten Bekasi melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang membawa senjata parang, samurai, pedang. Mereka tidak dipersoalkan. Kemana? Kemana para demokrat-demokrat ini yang katanya cinta pada demokrasi? Tangkap orang itu, copot Kapolres Kabupaten Bekasi. Baik, terima kasih Mas Said atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Malam.